Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula, memahami filsafat dari 100 pemikir terkemukanya. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting juga dalam filsafat, utamanya sejarah filsafat Kristen. Dia bernama Tertullianus, atau kita sebut saja Tertullian. Jadi dalam sejarah filsafat barat kita tidak bisa melepaskan juga dunia gereja, khususnya gereja Katolik atau Kristen pada masa itu. Sebagai seorang pengacara dan penulis yang juga dikenal sebagai bapak filsafat Kristen, Tertullian memainkan peran besar dalam memformulasikan teologi Kristen awal atau Katolik. Mari kita pelajari lebih dalam tentang kehidupan dan pemikiran Tertullian yang sangat berpengaruh dalam teologi utamanya dan teologi kekatolikan atau Kristen. Tertullian lahir sekitar tahun 155 Masehi di sebuah kota di Afrika Utara yang namanya Kartago. Pada masa itu Kartago itu ada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sebagai seorang pengacara terlatih, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan logika. Namun pada usia yang relatif muda, dia lalu beralih dari dunia hukum, justru beralih masuk ke menjadi seorang pengikut Kristus yang bersemangat atau Kristen yang bersemangat. Tertullian dikenal karena karya-karyanya yang banyak menulis tentang bagaimana mempertahankan iman dari serangan luar. Yang dia maksud itu segala keraguan-keraguan mengenai iman. Dia punya pengaruh yang besar untuk mengembangkan teologi Kristen di abad-abad awal. Karya Tertullian ini cukup banyak tapi mencakup juga banyak topik gitu, mulai dari pembelaan terhadap ajaran Kristen hingga pemikiran moral dan etika. Salah satu kontribusi besar Tertullian adalah cara dia menggunakan logika dan filsafat Yunani untuk membela iman yang dia miliki, iman Kristen. Dia melihat filsafat sebagai alat yang sah untuk menjelaskan dan membela ajaran-ajaran Kristen, meskipun dia juga sangat kritis terhadap filsafat Kristen ala Greko-Romawi yang memang juga mempengaruhi di zaman itu. Tertullian terkenal lewat ungkapannya yang cukup berani, yang sangat berani. Begini, apa yang tidak dapat diterima oleh iman dapat diterima oleh akal. Ini ungkapannya. Apa yang tidak dapat diterima oleh iman dapat diterima oleh akal. Dia percaya bahwa iman Kristen bukan hanya soal keyakinan buta, tetapi harus dilandasi oleh argumentasi rasional. Ini jauh sebelum zamannya Thomas Aquinas loh ya. Jadi ini dia sudah memulainya. Menurut Tertullian, meskipun banyak ajaran Kristen yang tampak bertentangan dengan rasio, itu tidak berarti bahwa iman Kristen harus ditinggalkan. Nah, salah satu kontribusi besar Tertullian dalam konsep sangat besar, kontribusinya dalam konsep Trinitas, sebuah konsep yang berkembang di dunia gereja Katolik awal. Tertullian adalah salah satu tokoh pertama yang mengembangkan dan mempertahankan doktrin Tritunggal. Meskipun dia menggunakan istilah yang belum terlalu umum pada masa itu, karena kata Tritunggal sendiri atau Trinitas tidak terlalu umum diterima gitu ya. Dalam pemikiran dia, Tuhan adalah satu hakikat yang terdiri dari 3 pribadi. Satu hakikat, jadi tidak bisa terbagi, tetapi di dalamnya terkandung 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Pemikiran Tertullianus ini sangat mempengaruhi perkembangan teologi Kristen di abad-abad berikutnya, bahkan sampai sekarang. Karyanya tentang Trinitas misalnya menjadi dasar bagi banyak pemikiran Kristen selanjutnya. Tertullian juga berperan dalam memperkenalkan dan mengembangkan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam teologi Kristiani seperti Trinitas dan substansia. Ya, jadi untuk menyebut tentang hakikat Tuhan. Selain itu, Tertullian juga dikenal dengan karyanya yang membela moralitas Kristen. Dalam bukunya yang berjudul De Idolatria, dia mengkritik praktek-praktek penyembahan berhala yang sangat dominan di masa itu, di masa Romawi, dan dia mempromosikan sebuah praktek hidup moral yang berdasarkan pada ajaran tentu saja Kristus, karena dia adalah seorang boleh dikatakan filsuf gereja pada masa itu. Tertullian menekankan bahwa orang Kristen harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus tanpa terpengaruh oleh norma-norma duniawi, kebudayaannya misalnya gitu, yang seringkali tidak sesuai dengan iman Kristen. Beberapa karya Tertullian yang sangat berpengaruh itu ada beberapa, contohnya seperti Apologeticus yang merupakan pembelaan utama dia terhadap iman Kristen dan ditulis untuk membela orang Kristen dari tuduhan dan penganiayaan yang diterima sepanjang kekaisaran Romawi. Seperti kita tahu bahwa orang-orang pengikut Kristus pada masa Romawi itu dikejar-kejar. Dalam karya Tertullian, dia berusaha menunjukkan bahwa ajaran Kristen adalah ajaran yang rasional dan benar, meskipun sering dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Romawi yang pada masa itu belum mengenal kekristenan. Tertullian juga menulis De Prescriptione Hereticorum yang semacam tulisan yang membahas tentang perlunya menghindari ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Dalam karyanya itu, dia menegaskan pentingnya kesatuan ajaran gereja yang murni, serta perlunya pengakuan terhadap otoritas tradisi gereja. Tentu saja apa yang dibawa Tertullian ini akan bentrok ya dengan filsafat Yunani yang memang sangat hidup dan mengakar dalam tradisi masyarakat Romawi. Tertullian memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap filsafat Yunani ya, yang pada waktu itu memang dominan di kalangan intelektual Romawi. Meskipun dia memanfaatkan logika dan prinsip-prinsip filsafat Yunani ya tentu saja untuk membela iman Kristen, tetapi dia juga mengecam banyak ajaran filsafat tersebut. Dia bahkan menyebut filsafat Yunani sebagai agak berlebihan sebenarnya sebagai ilmu yang tidak berguna, dan menilai bahwa banyak ajaran filsuf Yunani bertentangan dengan kebenaran ilahi yang diajarkan oleh Kristen. Namun di sisi yang lain, Tertullian juga mengakui bahwa banyak prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh filsuf Yunani, utamanya ini dia, Stoikisme, yang bagi Tertullian itu kayaknya punya kesamaan dengan ajaran Kristen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tertullian sebenarnya juga nggak benci-benci amat gitu ya dengan filsafat Yunani. Dia menggunakannya, bahkan dia cukup selektif dalam memandang filsafat dan cenderung menggunakan logika yang lebih praktis untuk memadukan antara filsafat dan teologi. Ya, warisan Tertullian memang sangat besar ya dalam perkembangan teologi Kristen awal. Banyak dari ajaran dan konsep-konsep yang dia rumuskan itu masih relevan dan menjadi dasar sampai hari ini bagi teologi Kristen. Pengaruhnya terlihat dalam karya-karya selanjutnya dari pemikir-pemikir besar Kristen gereja pada masa itu seperti Agustinus, Santo Agustinus, dan Thomas Aquinas yang juga santo ya. Thomas Aquinas dan Agustinus, dua intelektual gereja yang memang sangat berpengaruh juga dalam dunia filsafat tentunya. Selain itu, Tertullian juga memberikan kontribusi besar dalam pembentukan identitas Kristen sebagai sebuah agama yang terpisah dari agama-agama yang lain.
terutama agama Yahudi pada masa itu, serta dalam pembelaan terhadap apa yang disebut martirisme, ya, jadi dari kata martir, orang-orang yang bersedia teraniaya bahkan mati untuk membela iman kekristenannya pada masa itu. Dia melakukan pembelaan. Baik, dari Tertullian kita belajar tentang pentingnya mempertahankan iman. Ya, tidak harus iman Kristen, tapi iman yang agama yang Anda miliki, gitu ya. Itu penting untuk kita pertahankan meskipun berada dalam kondisi yang penuh tantangan dan bahkan penganiayaan. Tertullian itu mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal dan logika dalam membela keyakinan itu. Nah, ini menarik. Kita harus mempertahankan tapi harus menggunakan akal dan logika, tidak buta, tidak fanatik. Serta dari situ serta kita harus punya integritas moral dan etika dalam hidup kita sehari-hari sebagai cerminan dari apa yang kita imani. Tertullian juga mengajarkan kita bahwa pemahaman kita tentang dunia memang harus dibangun dari dasar iman yang kuat dan rasional. Dalam dunia modern yang hari ini kita lihat sendiri ya, penuh dengan berbagai ajaran dan ideologi yang menggoda, gitu, kita bisa mengambil pelajaran dari semangat Tertullian ini untuk membela kebenaran dan integritas iman kita. Tertullian adalah contoh nyata dari seorang filsuf yang berani mempertahankan keyakinannya dengan alasan yang rasional. Meskipun dia mengkritik filsafat Yunani, dia juga menggunakan logika yang ada di dalam filsafat Yunani untuk membela ajaran Kristen yang dia imani dan memberikan kontribusi besar dalam pembentukan teologi Kristen supaya tidak menjadi sebuah kepercayaan yang membuta. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan terus mengeksplorasi pemikiran-pemikiran besar dalam sejarah filsafat. Tetap berpikir kritis.